Kita akan membahas tentang korelasi. Apa itu korelasi? Korelasi adalah hubungan antara dua variabel, hubungan antara dua variabel atau lebih. Tetapi yang kita pelajari pada saat ini adalah hubungan antara dua variabel saja. Hubungan itu yang seperti apa? Contohnya adalah hubungan antara dua variabel, variabel belajar dengan variabel IPK misalnya saja. Rata-rata belajar dengan IPK misalnya. Dalam setiap hari ada yang rata-rata belajarnya 2 jam, ada yang 3 jam, dan seterusnya. Kalau kita hubungkan dengan IPK, tentu saja ada korelasinya. Belajarnya semakin baik, maka IPK-nya juga akan semakin baik. Belajarnya semakin lama, IPK-nya akan semakin lama, akan semakin baik. Ya, itu akan terjadi seperti itu. Itu adalah korelasinya. Korelasi antara nilai matematika dan nilai statistik itu mestinya juga ada korelasinya. Kemudian korelasi apa lagi? Korelasi misalnya saja antara biaya iklan dengan penjualan itu adalah sebuah korelasi, ya, korelasi. Korelasi itu di nilainya itu antara minus, ya, kalau boleh saya gambarkan ya di sini ya. Korelasi itu nilainya mulai dari minus 1, korelasi lebih korelasi itu nilainya ya lebih kecil sama dengan 1. Berarti antara minus 1 sampai dengan 1. Itu adalah nilai korelasi. Tinjauannya bagaimana? Tinjauannya adalah yang pertama adalah value-nya atau nilai itu sendiri. Kita katakan nilainya. Semakin mendekati 0 itu semakin lemah. Kita katakan bahwa korelasinya semakin lemah. Kemudian semakin mendekati angka 1, maka korelasinya semakin kuat. Ya, sebaliknya seperti itu. Yang kedua adalah tandanya. Tandanya negatif itu artinya korelasinya berbanding terbalik, sedangkan positif negatif itu berbanding terbalik, sedangkan tanda positif artinya berbanding lurus. Sebagai contoh, misalnya saja, kalau antara lamanya belajar dengan IPK itu tentu saja korelasinya adalah positif. Ya, kalau lamanya rata-rata main game dengan IPK, tentu saja hasilnya akan berbanding terbalik. Kemudian kalau misalnya biaya iklan dengan penjualan, harapannya adalah korelasinya adalah positif atau berbanding lurus. Itu yang perlu diketahui secara umum berkaitan dengan korelasi. Sekarang kita lanjutkan, kita kembali lagi ke korelasi ini. Korelasi ini di sini dikatakan bahwa ada korelasi nilainya 0,96. 0,96, maka kalau digambarkan, gambarannya adalah ada titik-titik yang menyerupai atau cenderung membentuk sebuah garis dari kiri bawah ke kanan atas.
Nah, ini adalah yang 0,96. Kalau 0,8 itu garisnya semakin tidak nampak. 0,76 juga semakin tidak nampak lagi. Kemudian 0,4 ini juga semakin tidak nampak. Nanti terakhir 0,03 atau bahkan menyerupai 0 itu tidak sama sekali tidak membentuk sebuah garis atau berupa sporadis, titik-titiknya adalah sporadis. Kemudian ini adalah yang dilihat adalah nilai yang positif, nilai korelasi yang positif. Nilai korelasi yang negatif itu bentuknya ke sini. Kalau boleh saya gambarkan bahwa nanti arahnya adalah ke sini. Kalau ini kan ke kanan, kalau ini ke kiri. Ya, arahnya ke sini. Itu adalah negatif. Demikian juga nanti titik-titiknya juga arahnya cenderung ke sini. Pokoknya cenderung ke sini semua, ini adalah negatif. Kalau yang tadi positif, yang hitam itu positif, yang merah ini adalah yang negatif. Ya, saya hapus saja. Kemudian kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Slide berikutnya saya lanjutkan. Berdasar gambar ilustrasi tersebut, apa yang dapat kita katakan tentang korelasi? Yang pertama adalah korelasi menyatakan kekuatan hubungan antara dua buah variabel. Ya. Kalau semakin mendekati angka 1 itu semakin kuat, semakin mendekati angka 0 itu semakin lemah. Kemudian tanda positif itu menunjukkan dari kiri bawah ke kanan atas, tanda negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian yang kedua adalah semakin kuat hubungan antara dua buah variabel, semakin tinggi korelasinya. Ya, semakin tinggi korelasinya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas tentang skala pengukuran. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan rasio. Nah, sekarang kita hubungkan dengan korelasi. Kalau kita mempunyai data yang punya skala pengukuran nominal, maka kita bisa mengukur korelasi dengan yang namanya adalah P koefisien, ya, P koefisien. Yang namanya adalah P koefisien. Yang namanya adalah P koefisien. Yang namanya adalah P koefisien. Ini P koefisien. Kemudian kalau skala pengukuran yang kita miliki adalah ordinal, order, maka kita akan bisa menghitung dengan korelasi Spearman correlation atau candle correlation. Sedangkan kalau kita mempunyai data dengan skala pengukuran interval atau rasio, maka kita akan mengukur korelasi dengan person correlation gitu ya. Bagaimana cara menghitung untuk masing-masing skala atau masing-masing dari korelasi itu, yaitu P koefisien, Spearman, dan candle, serta person. Kita akan melihat di sini. Ya, sebelumnya kita akan perlihatkan dulu bahwa nilai korelasi sebenarnya ini sangat tidak mutlak untuk bisa kita pakai sebagai dasar, ya, untuk kita pakai sebagai dasar. Yang ini tidak mutlak dapat kita pakai sebagai dasar, ya. Ya, ini, sorry. Yang ini ya. Oke, yang ini itu tidak mutlak kita bisa pakai sebagai dasar bahwa kuat itu adalah
misalnya saja antara -1 sampai 1, kemudian sedang itu -0,6 sampai 0,3 dan seterusnya tidak kuat. Tetapi baiklah ini sebagai dasar pengetahuan saja. Yang pertama bahwa skala pengukuran nominal tadi dikatakan pakai P koefisien. P koefisien itu nilai korelasinya selalu positif, tidak ada yang negatif. Kemudian ordinal interval rasio itu bisa negatif, bisa positif. Sedangkan tanda ini saya sudah mengatakan bahwa positif semakin tinggi, nilai suatu variabel semakin tinggi juga nilai variabel lainnya. Ya. Misalnya saja kalau positif itu semakin banyak belajar, maka semakin tinggi nilai IPK-nya. Kalau negatif, semakin banyak main game, maka IPK-nya kecenderungannya adalah menurun. Itu adalah yang negatif dan positif. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk untuk bagaimana cara mengukur P koefisien. Cara mengukur P koefisien, langkah pertama adalah buat tabel kontingensi. Nanti kita akan menunjukkan tabel kontingensinya. Kemudian hitung nilai chi-square. Nilai chi-square itu nilai chi-square itu rumusnya seperti ini. Ya, ini kelihatannya sangat ruwet ya, tetapi sebenarnya kalau kita menghitung dengan sungguh-sungguh, dengan pengertian, maka begitu mudah. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai chi-square, maka kita bisa menghitung P koefisien menggunakan rumus yang ini. Ini rumusnya mudah. Korelasi Cramer-V, T itu adalah jumlah baris, garis miring jumlah kolom yang lebih kecil. Ini adalah correlation Cramer, ini tambahan saja. Cramer correlation itu tambahan saja. Mari kita lihat, ya ini adalah contoh untuk menghitung P koefisien. Cara menghitung P koefisien ini ada dua. Ini namanya tabel kontingensi ya, tabel kontingensi atau cross tabulasi, tabel kontingensi. Saudara bisa melihat ini adalah tabel 2x2, yaitu musik dan tahun. Ya, musiknya ada 2, tahunnya juga ada 2. Musiknya ada rock dan non-rock, kemudian tahunnya ada 80-an dan 90-an. Di sini ada 100 orang disurvei, ternyata kalau kita melihat di sini yang suka musik rock ada 87, yang suka musik non-rock adalah 13, yang suka musik tahun 80-an adalah 52, yang suka musik tahun 90-an adalah 48. Jumlah total ada 100. 43 ini adalah jumlah orang yang suka musik rock untuk tahun 80-an. Saya kira ini sudah jelas ya, saya kira ini sudah jelas. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita menghitung nilai chi-square ya, chi-square. Untuk menghitung nilai chi-square sebenarnya kita menghitung expected cell. Yang dimaksud dengan expected cell adalah di sini E ini expected cell. Ekspektasi, expected value atau nilai harapan untuk kolom 1 baris 1 kolom 1 gitu ya. Untuk baris 1 kolom 1 kita kembali ke sini. Untuk baris 1 kolom 1 EI-nya di sini kan ada 43. Tapi harapannya berapa? Harapannya adalah kita mengalihkan antara 52 dengan 87 dibagi 100 ya. 52 dikalikan 87 dibagi 100. Oke ya.
Kok bisa 52? Ya kita tarik garis ke kanan 52, kita tarik garis ke bawah, itu dikalikan dibagi 100. Seperti ini, 52 kalikan 87 dibagi 100. Kemudian E21. E21 itu 47 dan 40. Ya, E21 itu ini, ya, E21 ini baris kedua, yaitu 87 kali 48 dibagi 100. 87 kali 48, atau 48 kali 87, enggak apa-apa, dibagi 100. Sama dengan 41,76, ya, 41,76, ya. Sekali lagi, ini adalah baris kedua, kolom pertama. Di sini diidentifikasikan 21. 12, yang 12 itu adalah baris pertama, kolom yang kedua di sini. Ini expected jumlahnya atau expected count-nya adalah 52 dikalikan 13. 52 dikalikan 13 dibagi 100. 52 dikalikan 13 dibagi 100. Demikian juga seterusnya untuk yang terakhir ini adalah 48 dikalikan 13 dibagi 100 untuk yang dua-dua. Ya, 48 ya. Oke. Kemudian angka-angka ini dimasukkan dalam rumus. Ini adalah EI-nya. Sedangkan angka-angka ini adalah OI-nya, OIJ-nya. Ini OIJ, ini OIJ, ini OIJ, ini OIJ. Sekarang kita akan membandingkan untuk nilai chi-square-nya. Nilai chi-square-nya adalah OIJ dikurangi dengan EIJ dibagi dengan EIJ, ya, EIJ. Seperti di sini, kolom yang pertama contohnya 43 dikurangi 45,24, ya, dikuadratkan dibagi dengan 45,24. Demikian juga seterusnya untuk yang kolom atau sel berikutnya, ya, sel berikutnya, ya. Yang 44 ini, ya. 44 ini dikurangi dengan 41,76 dikuadratkan dibagi dengan 41,76 dan seterusnya semuanya kita jumlahkan, ya. Sekali lagi saya tunjukkan satu saja, nanti untuk selanjutnya sama, ya. Satu saja untuk selanjutnya sama, yaitu kolom yang pertama, baris pertama, kolom pertama 43, baris pertama, kolom yang pertama 45,24, itu nilainya adalah 43 dikurangi 45,24 dikuadratkan dibagi dengan 45,24. Demikian juga dengan cara yang sama untuk sel-sel yang berikutnya. Yang ini, maupun yang ini, kemudian angkanya dijumlahkan. Ternyata hasilnya adalah 1,778 hasilnya. Ya. Hasilnya 1,778 itu adalah nilai chi-square-nya. Setelah chi-square, nah ini semakin jelas mestinya kalau dari sini, ya. Chi-square-nya 1,778, ya. Ya, oke. Sekarang kita akan menghitung Pi koefisiennya. Pi koefisien rumusnya adalah chi-square dibagi dengan N, diakarkan. Berarti 1,778 dibagi 100 diakarkan, nilainya adalah 0,133. Ini adalah Pi koefisien atau korelasi antara kegemaran musik dengan tahun dari tahun dari lagu tersebut. Saya kira sudah jelas. Itu untuk pertama, yaitu Pi koefisien terlebih dahulu. Oke.